بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dan kita masih pada ayat yang ke-48 dari surat Al-Maidah, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini kami turunkan kepadamu kitab dengan kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan apa yang sudah ada di hadapannya dari kitab yang terdahulu, wa muhaiminan alaih, dan juga menjaga kitab-kitab yang terdahulu. Fahkum bainahum bima anzalallah,
hukumilah di antara mereka dengan apa-apa yang Allah turunkan. Kalimat muhaiminan alaihi maknanya mustamilan ala mashtamalat alaihi al-kutub as-sabiqah. Dia mencakup apa yang sudah ada dalam kitab-kitab terdahulu, wa ziyadah. Jadi apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu ada juga dalam kitab ini, plus ditambah dengan penyempurnaan. Wa ziyadah fil matalibil ilahiyah, dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wal akhlaqin nafsiyah, dan juga di dalamnya ada akhlak yang luhur. Fahuwal kitab alladhi tattabi'u kulla haqqin ja'at bihil kutub fa amara bihi. Berarti kitab ini yang Allah turunkan mengikuti kebenaran yang sudah ada sebelumnya. Kebenaran yang ada dalam kitab Injil, kebenaran yang ada dalam kitab Taurat, kebenaran yang ada dalam Suhuf Ibrahim, kebenaran yang ada dalam Zabur, semuanya ada dalam kitab ini, Al-Quran. Wa amara bihi, dan memerintahkan untuk berpegang dengan kebenaran tersebut. Wa aktsar minat turuqil musilah ilaihi, dan lebih banyak dari jalan-jalan yang mengarah kepada kebenaran tersebut. Wa huwal kitab alladzi fihi naba'us sabiqin wal lahiqin, dan ini adalah kitab yang di dalamnya ada berita-berita orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Berita sejak Adam alaihi salam, Idris, Nuh, Hud, Saleh alaihimus salam ada di dalam Al-Quran. Dan berita generasi yang akan datang nanti, apa yang terjadi di akhir zaman juga ada. Wa huwal kitab alladzi fihi al-hukm wal hikmah, dan ini adalah kitab yang padanya ada hukum dan ada hikmah. Walakamul ladzi 'uridat 'alaihi al-kutub as-sabiqah, dan di dalamnya ada hukum-hukum yang sudah ditunjukkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Fama syahida lahu bisidqi fahuwa al-maqbul, wa ma syahida lahu birraddi fahuwa mardud. Maka apa yang dipersaksikan dengan kitab ini sebagai kebenaran, maka itu diterima, itu benar. Dan apa yang tidak dipersaksikan oleh kitab ini, fahuwa mardud, maka dia tertolak. Qad dakhalahu at-tahrif wat-tabdil. Mengapa tertolak? Karena itu bukti bahwa apa yang mereka pegang sudah berubah, sudah dimasuki tahrif, penyelewengan-penyelewengan, tabdil, perubahan-perubahan. Wa illa falau kana min indillah lam yukhalifu. Wa illa, kalau tidak, apa yang dari Allah pasti sama, tidak mungkin berselisih. Sudah pernah kita bahas tentang kitab-kitab terdahulu, kutub as-sabiqah. Ada akhbar, ada i'tiqad, ada, perhatikan bedanya, wujub ibadah lahu wahdah. Ini nggak mungkin berbeda dari kitab-kitab terdahulu sampai kitab terakhir Al-Quran. Nggak akan mungkin berbeda. Berita berbeda berarti salah satunya ada yang dusta.
Demikian pula keyakinan berbeda, pasti akan ada yang salah, ada yang dusta. Demikian pula wajib beribadah pada Allah. Tidak mungkin diperintahkan untuk beribadah pada selain Allah atau diajarkan kesyirikan, mustahil. Sehingga Al-Quran ini menjadi muhaiminan alaih, menjadi alat ukur. Kalau apa yang dikatakan oleh mereka sama dengan apa yang ada dalam Quran, berarti benar. Kalau akidah yang mereka ajarkan sama, berarti benar. Kalau ternyata mereka mengajarkan akidah yang bertentangan, di dalam Al-Quran dikatakan Allah Esa, lam yalid wa lam yulad. Mereka menyatakan Allah punya anak, batil, pasti. Nabinya nggak mungkin mengajarkan seperti itu. Mafhum ya? Itu makna ucapan tadi. Ma syahidahu lahu bisidqi. Apa yang dipersaksikan dengan kebenaran, itulah yang benar. Yang sesuai, yang makbul, yang diterima. Wa ma syahidalahu birraddi, dan apa yang dipersaksikan dengan penolakan, pertentangan, maka itu yang mardud, itu yang ditolak. Berarti ada perubahan dengan tangan-tangan kalian. Berarti ada penyelewengan dengan tangan-tangan kalian. Tidak mungkin seorang nabi ajaran tauhidnya berbeda. Tidak mungkin seorang nabi dengan nabi lainnya ajaran akidahnya berbeda. Tidak mungkin antara nabi dengan lainnya memberitakan berita yang berbeda. Nggak mungkin. Baik. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Ay minal hukmi syar'i alladhi anzalahu Allahu alaik. Yaitu hukumi dengan hukum syar'i yang Allah turunkan atasnya. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Jangan ikuti hawa nafsu mereka dari apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Akhbar i'tiqad wujubul ibadah lahu wahdah. Kemudian ada ahkam. Apakah mungkin hukum yang satu dengan yang lainnya berbeda? Misalnya mencuri di dalam Islam diharamkan, di Nabi sebelumnya boleh. Mungkin? Tidak mungkin. Kezaliman akan diharamkan oleh seluruh para anbiya. Kezaliman, kecurangan, kejahatan akan diharamkan oleh semua para nabi. Baik. Artinya barakallahu fikum, ahkam secara global sama. Tidak berbeda. Tetapi ketika merincikan yang ini dihukum dengan A, yang ini dihukum dengan B, beda. Sesuai dengan keadaan dan zamannya ketika itu. Baik. Sehingga dikatakan fal yahkum atau fahkum bainahum bima anzalallah, hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Jangan ikuti hawa nafsu. Aila taj'al ittiba' ahwa'ihimul fasidah al-mu'aridah lil haqqi badalan amma ja'aka minal haqqi. Jangan kau jadikan ikutan mereka terhadap hawa nafsu mereka yang rusak, yang bertentangan dengan kebenaran. Jangan kemudian membawa engkau mengganti apa yang kau ajarkan, mengganti apa yang datang padamu dari kebenaran. Fatastabdil, kemudian kau rubah alladhi huwa adna billadhi huwa khair, kemudian kau rubah yang baik dengan yang jelek. Jangan. Setelah diturunkan Al-Quran dengan hukum-hukum yang tadi dikatakan musaddiqan lima baina yadai, membenarkan apa yang sudah ada sebelumnya, mendukung muhaiminan alaih, mendukung, menjaga apa yang sudah ada sebelumnya. Maka ketika ahlul kitab mengikuti hawa nafsu, mereka rubah dengan tangan mereka,
Mereka rubah dengan mulut-mulut mereka. Yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka tulis dengan tangan-tangan mereka sendiri, kemudian mereka mengatakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Kalau mereka mengikuti hawa nafsu, jangan engkau mencocoki mereka. Oh, ternyata dalam kitab terdahulu begitu. Apakah perlu Qur'annya dirubah mengikuti mereka? Jangan. Justru Al-Quran inilah yang membuktikan kalau itu hawa nafsu mereka, bukan dari nabinya, bukan dari rasulnya, bukan dari Musa wa Isa alaihimassalam, tapi dari ahwa'ahum, dari hawa nafsu mereka. Maka jangan kau ganti yang adna billadhi huwa khair. Jangan mengganti yang tinggi, yang mulia dengan yang rendah. Yang mulia apa? Yang Allah turunkan, hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Yang rendah apa? Yang rendah adalah keputusan hawa nafsu mereka. Jangan dicocokkan dengan hawa nafsu mereka, kemudian ditukar yang mulia dengan yang rendah. Baru kemudian berbicara rincian manhajnya. Ini yang keempat. Ini tadi usul al-ahkam. Prinsip-prinsip hukum sama. Yang namanya zalim tidak pernah boleh di syariat manapun. Baru kemudian ada manhaj dan rincian syariah. Syariatan wa minhaja. Apa kata Allah? Wa likullin ja'alna minkum ayyuhal umam ja'alna syir'atan wa minhaja. Dan masing-masingnya kami berikan aturan sendiri-sendiri. Bagaimana mengatasi kesyirikan-kesyirikan. Bagaimana mengatasi kedoliman-kedoliman. Jelas haramnya syirik, haramnya zalim. Sepakat. Tapi bagaimana mengatasinya? Ada hukum ini, ada hukum itu, ada hukum cambuk, ada hukum qisas, ada hukum riddah dan seterusnya. Baik ibadahnya, bagaimana caranya? Ada yang caranya begini, ada yang caranya begitu, ada yang caranya begini. Ay sabilan wa sunnatan, makna minhajan wa syir'atan, masing-masing diberi jalannya sendiri-sendiri. Wa hadhihi syara'i' allati takhtalifu bi ikhtilafil umam. Adapun rincian syariat yang berbeda antara umat dengan umat lainnya, hiyallati tataghayyar bihazmi taghayyuril azminati wal ahwal. Itulah yang berubah-ubah, berbeda-beda antara nabi dengan lainnya. Sesuai dengan perubahan al-azminah, sesuai dengan perubahan zaman. Wal ahwal, sesuai dengan perubahan keadaan-keadaan, situasi dan kondisi. Wa kulluha tarji' ilal adl, tapi semuanya kembali kepada keadilan. Fi waqti syir'atiha, keadilan di waktu disyariatkannya. Wa amal usulul kibar, adapun usulul kibar, ini yang saya tulis, usulul ahkam. Usulul kibar allati hiya maslahatun, yang merupakan maslahat, wa hikmatun, yang merupakan hikmah, fi kulli zaman, di setiap zaman selalu hikmah. Fa innaha la takhtalif, maka itu tidak akan berbeda. Dilarangnya kejahatan, dilarangnya kezaliman, dilarangnya pencurian, perampokan, itu hikmah, tidak mungkin akan berubah. Di zaman manapun tetap jelek. Fatushra' fi jami'i syara'i', maka disyariatkan pada semua syariat. Syariat Nabi Nuh, syariat Nabi Hud, syariat Nabi Saleh, syariat Nabi Isa, Nabi Musa, syariat Nabi Muhammad SAW sama. Fi usulil ahkamil kibar, dalam pokok-pokok hukum syariat. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah,
Kalau Allah kehendaki, Allah bisa menjadikan kalian satu umat saja. Taba'an li syari'atin wahidah. Bisa dijadikan oleh Allah mengikuti satu syariat saja. Bisa. Kalau Allah mau. La yakhtalif mutaakhiruha wala mutaqaddimuha. Tidak berbeda antara yang belakang dan yang depan, yang terdahulu dan yang akan datang. Semuanya sama. Bisa bagi Allah. Walau syaa Allah. Kalau Allah kehendaki bisa. Tetapi dengan hikmah Allah, Allah jadikan berbeda-beda. Limadha? Naam, jawabannya liyabluwakum fima atakum, kata Allah. Walakin liyabluwakum, tetapi Allah tidak mengendaki kalian jadi satu umat yang sama dengan hukum syariat yang sama, tidak. Liyabluwakum, untuk menguji kalian pada apa yang datang pada kalian. Fayakhtabirukum wa yanzur kaifa ta'malun. Allah uji kalian dan Allah akan lihat bagaimana kalian mengamalkan. Kaifa ta'malun, bagaimana kalian beramal. Wa yabtali kulla ummatin bihasbi ma taqtadihi, akan diuji setiap umat sesuai dengan apa yang pantas bagi mereka. Akan diuji dengan ujian yang seimbang, yang seukuran, yang paling pas buat mereka. Taqtadihi hikmatuhu, yang memang merupakan hikmah Allah atau hasil atau sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuti kulla ahadin ma yaliqu bihi, maka Allah akan berikan pada setiap orang, setiap umat ujiannya sendiri-sendiri. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Perkara yang diharamkan dari makanan binatang ternak, kadang Allah menghendaki untuk menguji Bani Israel. Kalau gitu ini enggak boleh. Apakah ditaati? Kalau gitu ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Barakallahu fiikum. Ujian buat mereka. Datang Nabi berikutnya, yang ini dihalalkan kembali, yang ini dihalalkan kembali, yang ini dihalalkan kembali. Karena ada beberapa perkara yang diharamkan atas Bani Israel sebagai hukuman buat mereka. Maka hikmah Allah, namanya hukuman tidak selama-lamanya. Namanya hukuman tidak selama-lamanya. Yang tadinya diharamkan, di Nabi berikutnya sudah dibolehkan. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Waliyahsulut tanafus bainal umam. Dengan ujian yang berbeda-beda tadi sesuai dengan keadaan mereka, sesuai dengan situasi dan kondisi mereka. Kullu ahadin ma yaliqu bihi, setiap orang sesuai dengan apa yang pantas baginya untuk diuji. Terjadilah tanafus, persaingan sehat. Terjadilah musabaqah, berlomba-lomba bainal umam. Fa kullu ummatin tahris ala sabqi ghairiha. Masing-masing umat ingin lebih bagus dari umat sebelumnya. Datang umat lagi ingin lebih bagus dari umat sebelumnya. Datang umat lagi ingin lebih sempurna dari yang sebelumnya. Datang umat berikutnya ingin lebih sempurna lagi dari yang sebelumnya. Itu namanya tanafus. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaklah mereka bertanafus, bersaing untuk mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dengan kebaikan. Aibadiru ilaiha wa akmiluha. Maknanya bersegeralah, makna musabaqah. Makna fastabiqul khairat. Badiru ilaiha, bersegeralah kalian kepada yang terbaik. Wa akmiluha, dan berupayalah untuk menyempurnakan. Fa innal khairat asyamilah
likulli fardin wa mustahabbin min huquqillahi wa huquqi ibadihi la yasiru fa'iluha sabiqan li ghairihi mustawliyan 'ala al-amr illa bi amrayn. Karena sesungguhnya yang namanya kebaikan-kebaikan yang mencakup segala yang wajib dan yang mustahab, kebaikan-kebaikan yang mencakup yang wajib-wajib dan yang anjuran-anjuran, apakah dari hak-hak Allah ataupun hak-hak para hamba, la yasiru fa'iluha sabiqan, pelakunya tidak dikatakan sabit, tidak dikatakan dia paling depan, paling hebat, paling tinggi dari yang lainnya, mustawliyan 'alal amr, kecuali bi amraini. Tadi kan disebutkan musabaqah dari kata sabiq. Ini sabiq pemenang. Sabiq artinya pemenang. Bagaimana menjadi pemenangnya dalam musabaqah ini? Tidak mungkin seseorang menjadi sabiq illa bi amraini, kecuali dengan dua perkara. Yang pertama al-mubadarah ilaiha. Pertama segera. Kalau lambat kalah. Kalau berlambat-lambat kalah. Wantihazil fursah, dan mengambil kesempatan. Hina yaji'u waqtuha, ketika datang waktunya. Wa yu'ridu 'aradaha, ketika ditawarkan di hadapannya. Segera ambil, segera kerjakan. Ini untuk menang harus duluan. Wal istihad fi adaiha kamilah. Yang kedua, hendaklah menyempurnakan. Berarti mubadarah dan takmil. Mubadarah disegerakan, takmil disempurnakan. Al-ijtihad fi adaiha, berlomba-lomba untuk menunaikannya kamilatan 'alal wajhil ma'mur bihi, sesuai dengan sisi yang diperintahkan. Karena buru-buru, karena pengen sabit, belum zawal udah salat zuhur, ya salah. Mengapa? Lam yaji'u waktu, belum datang waktunya. Begitu datang waktunya, dikumandangkan adzan, segera salat. Berangkat ke masjid, tunggu iqamah, salat bersama-sama, sempurna. Itu baru segera. Setelah itu salatnya, sayang sekali kalau kamu Masya Allah di awal waktu sudah datang, tetapi salatnya gak sempurna, ya percuma. Berarti pertama adalah dia bersegera, mubadarah. Yang kedua takmil, penyempurnaan ibadat tersebut, khusyuknya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya dalam salat dilengkapi semuanya. Ala sunnah, sesuai dengan sunnah. Misal, maka barakallahu fiikum, Allah perintahkan kepada umat terdahulu dengan sesuatu yang berbeda dengan umat sekarang. Mengapa? Karena Allah tahu dengan hikmahnya, masa lalu begini keadaannya, masa sekarang berbeda. Berbeda orangnya, kekuatannya berbeda. Nabi Adam tingginya 60 hasta, sebagaimana diriwayatkan, tinggi sekali, besar. Kaum Tsamud, kaum 'Ad, jabu sakhra bil wad, mengukir batu dari gunung-gunung. Berarti orang-orang yang kuat. Ya tentunya perintah Allah pada mereka enggak sama dengan perintah pada kalian. Beban yang Allah berikan pada mereka, taklif yang Allah berikan pada mereka dan kepada kita akan berbeda, tidak akan sama. Ikhwan fillah, azakumullah. Juga
keadaan-keadaan lainnya yang berkait dengan itu akan berbeda-beda pula. Maka Allah lihat siapa yang bersegera dan siapa yang tidak. Siapa yang sempurna, siapa yang tidak menyempurnakan. Ini ujian. Kalau orangnya besarnya berbeda, kemudian disuruh dengan perintah yang sama, yang dia bisa mengangkatnya, kamu gak bisa mengangkatnya. Iya kan? Yang mereka bisa melakukannya, kamu gak bisa. Karena badan kalian kecil-kecil. Baik. Demikianlah ikhwan fillah azakumullah, keadilan Allah dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kitab. Wa yastadillu bihadhil ayah 'ala al-mubadarah. Sedangkan ayat ini menyuruh untuk bersegera. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Tusabiqu. Kemudian ayat lain, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dengan kebaikan. Kemudian ayat lain, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah mereka berlomba-lomba dalam mendapatkan kemuliaan tersebut. Wa ala annahu yanbaghi an la yaqtasir al-'abd ala mujarrad ma yujzi fi salati wa ghairiha min al-ibadat. Qala, contohnya melaksanakan salat. Wa yastadillu bihadhil ayah, berdalil dengan ayat ini. Ayat yang mana? Ayat fastabiqul khairat. Ternyata itu dalil juga. Para ulama sangat jeli dalam melihat dalil. Itu dalil. Bersegera dalam menunaikan salat di awal waktu. Farrajih qaulul jumhur. Wal marjuh qaulul ahnaf. Ucapan ahnaf bahwa salat yang paling bagus adalah di akhir waktu. Keliru. Sebab dalilnya sangat banyak. Sabiqu, bersegera. Fastabiqul khairat, itu juga maknanya bersegera. Ditambah dengan hadis-hadis, badiru bil a'mal, badiru bil a'mal. Berapa kali Rasulullah SAW menyatakan badiru bil a'mali fitnan. Segeralah beramal sebelum datang fitnah-fitnah. Di awal waktu bisa dia kerjakan. Nanti saja. Datang tamu, datang urusan, datang fitnah. Akhirnya luput ibadah tadi sampai keluar waktu. Barakallahu fiikum. Berarti ayat ini menjadi dalil salat di awal waktu. Wa ala annahu yanbaghi an la yaqtasir al-'abd ala mujarrad ma yujzi. Juga tidak sepantasnya seorang hamba yaqtasir, mencukupkan diri pada ibadah yang penting sah. Jangan. Iya kan, ada beberapa orang bahkan banyak, terus yang penting sah salatnya selesai. Jangan mencukupkan diri yang penting sah. Jangan yaqtasir ala mujarrad ma yujzi. Jangan mencukupkan diri pada apa yang sah saja dari salat selesai. Tetapi sempurnakanlah sesempurna mungkin. Apakah salat? Wa ghairiha minal ibadat, dan lain-lainnya dari ibadah. Puasa juga jangan yang penting sah. Apalagi? Jangan beribadah yang penting sah. Sempurnakan. Apakah minal umuril wajibah atau minal umuril mustahabbah? Balian bagi an ya'tiya bil mustahabbat. Jangan hanya cukup yang wajib-wajibnya saja, tapi lengkapi dengan yang sunnah-sunnah. Pada salat ada wajibat, ada masnunat, ada faridah. Yang fardu-fardu ya harus, yang wajib-wajib kerjakan.
yang mustahabatnya juga dikerjakan. Allati yaqdir 'alaiha, yang dia mampu. Yaqdir 'alaiha. Litatimma wa takmul, agar menjadi sempurna, agar menjadi lengkap. Wa yasul biha as-sabaqiyah, dan akan didapat dengan itu as-sabaqiyah. Siapa yang mendapatkan keistimewaan sabaqiyah? Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Sehingga Allah juluki dengan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Sabiqun, ini sabiq. Mengapa? Karena mereka bersegera lebih dulu dari kalian. Mereka dalam keadaan menyempurnakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mengerjakan yang penting sah, tetapi ditambah dengan masnunat, wal mustahabbat, wal mukammilat. Ditambah dengan yang menyempurnakan, yang melengkapi, yang mustahabbat, yang dianjurkan. Maka dapatlah mereka as-sabaqiyah. Ilallahi marji'ukum jami'an. Kepada Allah lah kalian dikembalikan seluruhnya. Seluruh umat-umat tadi. Al-umam as-sabiqah wal lahiqah. Apakah yang lebih dulu ataupun yang belakangan, semuanya akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kulluhum sayajma'un Allah. Kulluhum sayajma'uhum Allah liyaumin la raiba fi. Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah di hari yang tidak ada keraguan padanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian Allah akan beritakan pada mereka apa yang mereka perselisihkan. Minas syara'i', dari syariat-syariat. Wal a'mal, dan amalan-amalan. Fayusibu ahlal haqqi wal amali salih. Kemudian dibalas orang-orang yang memegang kebenaran dan beramal saleh. Wa yu'aqib ahlal batil, dan akan dihukum, dibalas dengan kejelekan golongan kebatilan dan amal-amal yang sayyi. Aktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Afwan Ustaz, mau bertanya, apa hukum muadzin ketika lagi qomat sambil berjalan? Saking pengen mendapatkan shaf pertama kali ya. Wallahu a'lam, tidak ada sesuatu yang saya ketahui tentang itu. Apakah hukum memperlombakan bacaan Al-Quran? Apakah ucapan Rasulullah atau sahabat yang melarang? Tidak ada yang melarang. Bahkan yang ada sebaliknya. Rasulullah SAW memberikan hadiahnya kepada seseorang yang bagus dalam salatnya. Allahu a'lam. Apakah sunnah memanjangkan sujud di akhir salat? Semua sujud disunnahkan untuk dipanjangkan, karena itu adalah waktu terdekat kalian dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah doa. Allahu taala alam bissawab.